Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Ijra'il Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima ukhtulika bihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal Karamah Fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Sumanahkim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'du. Rabbul Arbab mutikorikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamahullah wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zain al-Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Jafar Sadiq wa sayyidina Imam Musa Qadhi wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Kardi wa sayyidina Salih Sakati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi Wassalamualaikum Abu Bakar Sibli Wassalamualaikum Fadil Wahid At-Tamimi Wassalamualaikum Abu Farad At-Turtusi Wassalamualaikum Hasan Al-Hikari Wassalamualaikum Abu Sayyid Mubarak Al-Mahdumi Wadarati Sultan Aulia Kutubur Rabbani Gausus Somadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sallallahu alaihi Ijazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas Wassalamualaikum Abdul Karim Tanara Banten Wassalamualaikum Solihun Benteng Wassalamualaikum Abdul Khair Liyo Jambu Wahaduddin Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa furihim alisililatin wa qidin anhum Allahumma rabbal hijabat ahliyatam liqalibal muridin mala ta'ifim liqa anur min masyinil kiram afadun bi barakatihim al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yaitu kepada mursyid masa kini, innama bahwasanya yubayyi'unallah, mereka berbaiat kepada Allah dan Rasulnya.
Yadallah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Faman nakasa fa inama yankusu ala nafsihi, barang siapa yang melanggar baiatnya maka bahayanya tanggung sendiri. Waman aufa bima ahada alaihi Allah fasayuti ajron azima, barang siapa yang memenuhi ia janjinya kepada Allah maka akan dianugerahkan kepada mereka anugerah yang sangat besar. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fathu ayat 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu ahli waris para nabi, ahli waris ilmu para nabi atau disebut Nur Muhammad. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman. Kita bisa hadir kembali, bisa bermuajahah, bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka khotaman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karomah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama kita hormati koordinator kita Mualim Bari, mudah-mudahan punya panjang umur, diberikan istiqomah dan selalu bersama kita. Yang sama kita hormati Babe Uci sebagai sesepuh majlis Miftahul Nurul Firdaus, mudah-mudahan panjang umur, istiqomah dan diberikan kesabaran. Begitupun yang sama-sama kita hormati pimpinan majlis Miftahul Nurul Firdaus Ustaz Usman, mudah-mudahan diistiqomahkan, diberikan kesabaran dan dimudahkan urusannya. Begitupun para ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya, Allah mudahkan urusannya, diberikan kesabaran, selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ajaran Thariqah ini, dan mudah-mudahan selalu sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Abah ini, dalam buku kuning ada istilah moto toreko. Moto toreko. Moto itu landasan apa? Moto toreko. Oh, dari Yawanak. Karena toreko kita yaitu toreko Qadiriyah Wanak. Kenapa Abah tulis ada moto torekoh di buku kuning tuh awal-awalnya? Itu sebagai landasan, sebagai patokan buat orang-orang yang bertorekoh, bahwa bertorekoh itu
berbeda ketika kita di luar tarekoh atau di syariat. Maka Abah ada istilah mursyid, murad, murid. Mursyid adalah orang yang sudah mukasyafah sebagai wasilah murid untuk bisa sampai kepada Allah, dan mursyid pula pintunya seorang murid untuk makrifat kepada Allah. Tanpa mursyid nggak mungkin orang makrifat kepada Allah. Betul nggak? Terus istilah murad, murad itu yang dikehendaki oleh guru mursyid, yang dikehendaki oleh guru mursyid. Asalnya katanya aroda yuridu muridan bahwa murad itu namanya ismu maf'ul. Jadi yang dikehendaki oleh guru, artinya murad ini adalah pendamping badal Abah yang dipercaya untuk menyampaikan ilmunya kepada siapa? Murid. Murid itu asal dari aroda yuridu irodatan bahwa murid ismu fa'il. Kalau murad ismu maf'ul dalam ilmu nahwu. Murid itu orang yang berkeinginan. Nah, siapa kategori murid itu? Murid dari latifah 1, latifah 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu disebut murid. Nanti khotam, kalau sekarang belum ada khotam, itu namanya murid. Nah, bicara tentang mursyid, murad, murid itu ada hierarki. Jadi ada, Abah udah bikin bentuk seperti ini. Kembali ke ayat surah Al-Fatih ayat 10, itu mototoreko. Murid Abah baru maupun lama harus tahu mototoreko itu. Innal ladzina yubayyi'unaka. Nah, ini kan dasar nih. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu sekarang ini kepada mursyid masa ini, karena wujud zatnya Nabi Muhammad ada enggak? Kagak ada udah. Nabi Muhammad ada enggak? Udah kagak ada jasanya. Sahabat ada enggak? Kagak ada. Tabiin kagak ada. Tabiin kagak ada. Maka kata Abah, zaman sekarang zaman al ulama warasatul anbiya. Jadi innalladzi yubayyi'unaka itu siapa? Mursyid masa kini, yaitu al ulama warasatul anbiya. Jadi mursyid masa kini itu orang yang sudah dapat nur Muhammad. Nah, sekarang mursyid masa kini kita siapa? Syekh Abdurrahman. Kenapa Syekh Abdurrahman dibilang mursyid masa kini? Karena oleh gurunya Abah Hoer beliau diangkat. Dan dilihat di Lauhul Mahfuz bahwa Abah ini termasuk kategori al ulama warasatul anbiya. Jasadnya namanya Abah Ilyas, ruhnya Syekh Abdurrahman. Berarti kita berbaiat kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Itulah masuk innalladzina yubayyi'unaka. Kaknya dulu Rasulullah. Allah. Kan kita nggak ngejamanin ya? Nah, udah paham situ. Jadi orang-orang yang berbaiat siapa? Murid-murid Syekh Abdurrahman. Berarti kita ini termasuk umat siapa? Syekh Abdurrahman. Oh enggak, saya umat Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad tahu sama kita? Tahu nggak? Lu bau busuk, najis, ya? Rasulullah nggak kenal kita. Makanya innalladzi yubayyi'unaka itu adalah gerbang besar supaya orang bisa wusul kepada Allah, harus ketemu ayat ini. Innalladzina yubayyi'unaka. Seorang ustadz yang hebat, kiai yang hebat, terkenal, kalau belum ketemu ayat ini dan masuk dalam lingkaran ayat ini, ustadz maupun kiai buya ajengan, berarti dia masih tingkat syariat. Kalau bahasa Imam Ghazali, ruhnya ruh hewan. Paham ruh hewan? Tahu ruh hewan? Anda ini sebelum ditalkin ruhnya hewan semua. Hah? Ada Pak Riah. Pak Riah itu apa? Tikus.
ada Hinjiriah babi, apalagi Himariah, Dubiah, oh banyak. Nah, Abah lah yang menyelamatkan kita dengan ditalkin bayat zikir kalimat la ilallah. Murid Abah berubah dari ruh binatang menjadi ruh muda. Berarti murid Abah ruh muda kan? Ruh muda kan? Ngerti roh mudok nggak? Roh mudok itu ketika ditalkin nih, yakin awal raditu billahi wabil islami wabi muhammadin nabiyya wa rasul wa raditu bika sayan wasitotan ilallah. Aku ridho engkau Abah Guru Syekh Abdurrahman sebagai guruku, wasilah untuk sampai kepada itu baru Anda dicantelin ruhnya kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Berarti si Murad tugasnya ngedidik murid Abah dari segi apanya? Roh mudok. Kalau jasad Anda dididik sama Murad sama Badal pasti ngelawan, bener nggak? Ngelawan. Makanya ada mursid, ada murad, ada murid. Si murid ini nggak bisa culangung langsung ke mursid. Culangung, tahu culangung? Jadi murid ini kan karena biasa belajar di syariat, pengennya langsung ke kiainya. Dia DPDP atau DPDP, ada deketin kiainya. Beda di mursid. Anda boleh dekat jasadnya ketika apa hidup kepada Syekh Abdurrahman. Belum tentu ruh Anda dekat dengan Syekh Abdurrahman, betul nggak? Berapa banyak murid Abah jasadnya dekat, tapi ketika Abah mangkat pulang, mana jasad mereka? Jasad mereka mana? Di Arab. Tengkurap, apa lagi? Kagak mau datang ke Bogor. Kenapa? Abahnya udah gak ada. Banyak gak dulu yang dekat dengan Abah? Banyak gak? Wow, dekat dengan Abah, dekat keluarga Abah, ya kan? Dia kira si murid itu langsung ke guru, bisa? Nggak bisa. Makanya Abah membuat hierarki mursid, murad. Si murad dari mana? Itu inaladzi yubayunaka. Si murid sama. Cuma murad ini dikasih mandat oleh Abah Guru untuk mendidik rohani murid-murid Syekh Abdurrahman. Nah, si murad nanti membawa muridnya untuk sampai rohani Syekh mursid. Sekarang banyak kan pengennya langsung ke Abah. Paham nggak? Berarti yang satu Latifah 2-7 ke siapa? Murad. Siapa sih murad tuh? Nih, pendamping murad. Urusan dunia tuh ya. Khalifatul Syekh murad itu kerjanya tukang naikin ting. Nah, mualintab sekarang. Nah, badal talqin yang tukang nanam kalimat la ilah supaya nyambung innalladzina yubayunaka, ditanamlah semua badal talqin. Nah, nanti ilmu Abah dijelasin oleh badal kaul mubalik Abah. Ini loh ilmu Abah begitu. Paham? Berarti yang bisa nyambungin innalladzina yubayunaka siapa? Badal talqin. Badal kaul kagak bisa. Dia bisanya ngejelasin, menguraikan ajaran Syekh Abdurrahman. Paham nih? Belajar cara itu sebenarnya enak. Cuma murid Abah pengennya langsung ke Abah. Bisa nggak? Nabi Musa pengen langsung ke Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Nabi Muhammad langsung ke Allah, bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma ada itika. Nah, wasilahnya siapa? Jibril. Kan udah diajarin nggak? Nah, nanti makanya murad ini bertugas untuk mendidik murid-murid Abah, bukan jasadnya. Jasadnya ini pasti ngelawan, benar nggak? Ngelawan. Karena Anda sudah di innalladzina yubayunaka, di amma badal talqin atau di talqin kalimat lewam zikir hobi, di situ Anda sudah memiliki dua dimensi. Dimensi zohir syariat nih, ini syariat nih, ini syariat kan. Dimensi ruhnya mana? Roh mudok. Berarti saya nyeramain siapa? Roh mudok Anda. Jadi ibu-ibu punya dua ruh. Ruh jismani ini ruh jismani nih.
Ya, ketika kita zikir khotaman itu roh mudhof. Semua murid Abah nih, semua murid Abah yang sudah talqin itu ruhnya nyantel kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Berarti Anda harus patuh kepada ajaran guru. Nah, si murad inilah sebagai fasilitas untuk sampai ke rohani mursyid. Maka murid ikutin aja apa yang dikata murad. Kan murad tadi ada oleh Patu Syekh murad, terus badal talqin murad. Badal talqin ini yang menyambungkan ke inaladina yubayunaka awal. Nah, supaya aladina yubayunaka itu bisa sampai ke 7, sampai zuhir batin Muhammad, maka perlu ada khalifatul Syekh. Nah, murad badal kau ngejelasin aja gawenya, ngejelasin ajaran apa begini-begini. Supaya apa? Si murid itu supaya netek mantep landasannya kuat. Kalau seperti itu kira-kira Bogor maju nggak Bang Bari? Maju. Ini kan enggak. Saling curiga, ketakutan, takut dibongkar ajaran Abah. Kalau murid Abah pinter, bagus apa bagus? Kalau murid Abah paham ilmu toreko, benar apa benar? Kalau murid Abah itu paham apa itu mursyid, murad, murid, benar apa benar? Kalau kita belajar toreka kan tujuannya apa? Pengen membersihkan diri. Berarti Anda ini hakikatnya sudah bersih karena sudah ditalqin. Cuma masih bandel, masih tunggak tengok ke syariat. Benar apa benar? Masih ngaji di syariat kan? Awas lu. Jadi kalau udah jadi murid, murid itu kategori murid mursyid. Jadi kalau sudah mendapat talqin bait zikir dari Syekh Abdurrahman, berarti si murid ngajinya apa? Harian, mingguan, Bu. Bagaimana dengan ngaji ketika ada tetangga pengajian Yasin, pengajian tafsir, fikih, nggak usah ikut kata Abah. Kenapa? Hukumnya fardu kifayah. Abah nih. Berarti yang wajib yang mana? Harian mingguan. Ketika si murid Abah ini melakukan harian mingguan, maka Abah bilang Abah jamin murid Abah dunia akhirat selamat. Mau begitu? Paham kan sekarang? Berarti kalau ngaji di tetangga ada baca Yasin, fikih, kiai-kiai, kata Abah fardu kifayah. Kita nggak wajib. Yang wajib harian mingguan, Bu. Paham nih? Kok ngaji harian mingguan bulanan? Karena murid Abah murid khusus. Yang saya bilang ini jasadnya namanya saya Patiri. Saya nggak mungkin ngedidik jasadnya. Dia marah. Kurang dagang apa ya? Nah, ketika dia dididik roh mudofnya surah taman mau nggak? Mau. Tapi ketika roh mudofnya gelap mikirin dunia, khotaman nggak mau tuh. Ya kan? Dikejar dunia. Nah, roh mudofnya mikir ngelup tuh Bang Bari. Tapi kalau roh mudofnya itu benar-benar bahwa di diri kita ada roh mudhof nyantel Ka'bah, kira-kira khotaman akan diusahakan nggak? Akan datang istiqomah nggak? Nah, kan udah tuh badal talqin yang ngenalin inaladi yubayunaka. Orang yang berbiat kepadamu, kepada mursyid masa kini. Kan nggak Abah langsung ya talqin kan? Tapi badal talqin. Berarti ketika badal talqin ngajak ke talqin awal sampai 7 ya mualim tabrani misalnya. Berarti apa? Innama bahwasanya hanya saja yubayunallah. Berarti murid-murid umat Syekh Abdurrahman itu sudah berbaiat ke siapa? Allah. Berarti kalau udah berbaiat kepada Allah suruh ngerjain apa? Harian? Mingguan? Ketika baiat itu dilanggar hukumnya apa? Bahaya tanggung dewek. Bahaya tanggung sendiri. Kan gampang ya memahami ayat itu. Sebenarnya murid Abah tuh gampang, gak usah ayat yang macam-macam. Buku kuning ada, itu aja. Karena kita sudah berbaiat kepada Allah melalui mursyid, ya kan? Atau badal talqin,
Maka berarti murid-murid Abah untuk sampai kepada Allah bisa nggak? Bisa melalui murid. Kalau langsung ke Allah, ora bisa. Itu maksudnya. Yang saya bilang jangan langsung minta ke Allah ya. Anda nggak bisa, marah karena biasa di syariat. Jadi orang syariat Allahnya benar nggak tuh? Belum tentu. Emang Allah? Ya Allah, emang Allah benar kata Abah? Belum tentu. Siapa tahu yang Allahnya siluman. Hah? Itu Abah bilang. Tapi kalau hierarki seperti tadi, ama badal talkin ditalkin, diajarin nggak? Roditu bilahi, nah, ya kan? Roditu bilahi roba semua, nyambungin ke mursyid, nyambung nggak tuh? Abah itu sebagai mursyid kita, guru kita untuk sampai kepada nyampe lah kita tuh. Berarti murid Abah udah nyampe belum? Nyampe. Udah ketemu mur? Kalau masih ngaji sama kiai, ustad, buya, ustazah, kagak nyampe sampai hari kiamat, sampai lu botak. Bang Bari botak ya? Itu maksudnya. Jadi ketika badal kalau ngejelasin itu jangan disalahin mulu. Karena memang maklum, mungkin akal ininya belum nyampe ya. Ya udah dah, tunggu seminggu kali aja paham dia. Tunggu sebulan kali aja paham. Masih berat juga, tunggu setahun. Masih berat, tunggu 2 tahun. Pas 2 tahun, iya bener ya. Jelas gak tuh ayat? Jelas gak tuh ayat? Jelas. Jadi orang yang sudah ditalkin bayat zikir kepada guru mursyid masa kini melalui badal talkin, berarti hakikatnya sudah berbayat kepada siapa? Allah. Apa sih bayat itu? Janji. Janji setia mau ngelakuin kalimat la ilaha setelah sholat 5 waktu 165, zikir hobinya 100. Kalau mingguan khotam, hari ngikutin pemimpinnya yang udah khotam. Kalau bulanan datang mana? Berarti Anda kalau sudah 3 kategori tadi akan selamatlah dunia dan akhirat. Tidak ada lagi galau. Nggak ada galau tuh kalau benar-benar di komen ilmu Abah. Kenapa murid Abah pada galau, pada acak adut? Akhirnya datang kembali. Kenapa kayak layangan pada putus? Untungnya di Abah layangan putus tidak balik lagi ya. Andai layangan putus nggak balik lagi berarti diambil sama bocah. Kalau udah diambil bocah, direbut-rebut, disobek-sobek, berarti kagak bisa terbang. Kategori analoginya kalau murid Abah jadi layangan nggak balik lagi, berarti dia jadi diambil setan tuh. Diambil setan tuh ikut syariat lagi, nggak percaya sama mursyid. Ada nggak orang yang sudah ditalkin kemudian dibilang toreko sesat? Ada nggak? Ada. Makanya dikasih sakit. Ingat, orang udah ditalkin karena kekecewaan. Toreko sesat, toreko kagak bener, dibikin sakit kista. Emang enak? Hah? Hati-hati. Ibu-ibu ngomong begitu. Wah, toreko kan sesat nih, karena dia dengerin ustazah syariat. Ya. Iya, dikasih sakit mulu sama Abah. Mana dalilnya? Pamanakasa Pak Inama yang kusu ala nafsi, barang siapa yang melanggar baiatnya terhadap guru mursyid, berarti hakikatnya dia melanggar baiat kepada siapa? Kepada Allah. Berarti bahaya tanggung. Kalau nanti sakit mulu jangan salahin Abah guru, karena Anda sudah melanggar baiat. Kalau orang sudah melanggar perjanjian, hukumnya apa? Hukumnya kalau kita nih perjanjian dilanggar, hukumnya apa? Dosa kan? Anda ini sudah berbaiat, ibu-ibu ini udah baiat, berarti ibu-ibu ini bukan orang umum, orang kalau orang khusus ngajinya khusus itu apa sih? Ngaji harian, zikir 165, mingguan, khotam, bulanan, manakiban. Kok manakiban duduk doang ngapain? Ngaji kali duduk aja ya, tidur nyender jedor ya, madang ngobrol, pas salam-salaman ikut salaman, udah itu namanya manakib. Manakiban dibacain cerita ya, iya benar nggak? Dongeng.
Tapi dongengnya itu bagi mereka yang latifahnya terbuka, muka sapa, dia akan mendengarkan dan masuklah. Ternyata manakib-manakib itu adalah cerita akhlak-akhlak yang baik dari Syekh Sultan Aulia. Jadi ngaji manakib itu jangan berkebayang seperti ibu-ibu ngaji baca Yasin. Ibu-ibu ada tanah kusir ke situ, nungguin aja bulanan. Kok ngaji nggak baca la ilaha illallah, nggak duduk aja. Dia anggap yang namanya ngaji di torek itu apa? Baca Yasin, baca sholawatan yang banyak tuh, ya. Ternyata dia ngomong ketua majelisnya, Wahyu jangan ngajar toreko, ibu-ibu pada bete. Gue bilang nanti lu miskin semua. Toreko dibilang bete Bang Bari. Miskin lu nanti. Sekarang bangga suaminya jadi pejabat, suatu saat kau mati suamimu. Orang toreko dibilang bete. Siapa yang bilang bete toreko? Saya tanya Iwan, bete nggak toreko? Hah? Ada yang bilang bete? Gue bilangin kabel kotakin nih. Bete. Yang menjamin siapa? Yang ngaji di luar tuh gak ada jaminan, Bu. Kiai Ustadz gak berani jamin, bener gak? Tapi Abah Guru berani jamin karena dia sudah berbaiat. Innalladzi bainaka, Abah jamin murid Abah akan selamat dunia akhirat, bener gak? Percaya gak? Itu siapa? Bang Tohir, udah kesetrum. Masih hidup gak? Apa hidupnya? Karena karomah Abah. Kalau bukan orang toreka, tewas. Benar nggak? Disetrum. Kan saya bilang, kita panjang umur disebabkan karomah siapa? Bukan karomah wali lain. Makanya kalau sudah torekoh, udah torekoh. Percaya nggak sama Syekh Abdul Rahman? Jangan bilang begini, percaya sama manusia begitu. Aduh, Paul. Minum es di tiup. Kan dibilang percaya sama Abah. Dia pikir lagi, ngapain percaya sama manusia? Karena sering ngaji syariat, sering dengerin kiai, sering dengerin ustadz, sering dengerin Habib, Buya. Karena mereka itu ngajarin kita harus minta kepada siapa? Kepada Allah. Pas belajar toreko, ke siapa? Ke guru. Mana? Mursid, murad, murid. Mana dalilnya? Innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Kalau kita sudah berbaiat janji setia kepada Abah Guru Syekh Abdul Rahman, hakikatnya kita sudah berbaiat kepada siapa? Nah, berarti nggak langsung ke Allah, ke siapa? Nah, nanti kalau ada yang ngotek-ngatik nih, itu ceramah kok begitu? Itu dalilnya. Buku kuning ada nggak? Punya buku kuning? Baca. Kalau udah tahu itu, murid Abah santai. Minta ke guru. Tahu saya dalilnya. Yang kagak ngerti, banyak nyalain nggak? Waduh, kagak bener nih orang, minta masa ke Abah, ngerepotin Abah aja. Kata siapa? Kata Lutfi. Lutfi kan gitu, udah ngerepotin Abah. Ya ujung-ujungnya dia minta gak ke Syekh Abdul Rahman? Minta, walaupun murid Abah Bangkawara. Tahu Bangkawara? Tahu Bangkawara nggak? Yang sering ngelanggar apa? Suatu saat dia minta ke Abah nggak? Abah turun nggak? Karomah Abah turun nggak? Turun. Kenapa? Abah itu Rohman Rohim. Walaupun murid Bangkawara, Abah masih nolong nggak? Contohnya apa? Bang Kacung masih ditolong sama Abah. Hah? Yakin sama guru mursyid? Yakin sama kiai? Tahu dah gue mah. Tapi sama mursyid Abah Guru harus yakin. Kalau Anda belajar korek kok nggak yakin dengan mursyidnya, aduh capek Pak. Apalagi ngaji syariat mulu, otak syariat mulu capek. Sekarang syariat dikejar-kejar. Ya, jaminannya apa? Kalau kita nih ngejar syariat, jaminannya apa? Nggak ada. Tapi kalau kita yakin dengan guru mursyid yang ngamalin zikirnya, ajarannya, selamat gak? Yakin selamat gak? Kan saya bilang harus bandel dulu. Bandelnya bener gak si Abah ini gitu?
Bukan bandel-bandel begitu. Aduh, bener nggak sih? Abah ini coba buktiin. Mau buktiin? Mau buktiin? Masa masih 4 tahun 5 tahun masih nggak percaya sih? Percaya nggak? Ajaran Toreko sesat apa benar? Yang bilang sesat, otaknya belum nyampe, yang belum talqin. Kita juga sama orang luar dianggap maju apa tuh yang riung, tahlilan bukan apa bukan gitu. Apalagi mintanya ke guru, wah sesat. Ingat murid abah yang sudah talqin jangan bilang sesat ke badal atau ke siapapun murid abah. Takutnya ayat tadi berlaku paman nakasa fa inama yang busu ala naf. Barang siapa yang melanggar baiatnya terhadap Syekh Abdurrahman, bahaya tanggung. Kalau tanggung sendiri gimana sih? Ya udah tanggung sendiri, abang nggak mau nolong. Ya mudah-mudahan murid abah selalu semangat. Boleh modern, boleh zaman maju digital apa, tapi kita harus punya mursyid. Jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan asin. Tahu ikan hidup di lautan asin nggak? Tapi dia jadi asin nggak tuh ikan? Kalau ikan asin, kalau dimanisin, kalau dikecutin, nah, kecut. Makanya murid abah jangan jadi ikan asin di tengah masyarakat. Maksudnya apa? Sudah istiqomah toreko, udah pantang, ajik, mantep, netek, pakai kacamata kuda. Kalau bisa pakai ilmu bagong, tahu bagong? Hah? Bagong tahu nggak? Jualan bagong gimana? Lurus, tabrak apa aja atau kereta, begitu. Saya mursyidnya Syekh Abdurrahman, yang ngelamatkan saya dunia akhirat Syekh Abdurrahman. Udah netek, mantep, ajik, udah. Jangan ada mursyid lain. Ikan asin. Nah, ikan asin itu seperti di masyarakat. Oh, di sana kalau ikut ke sana kaya. Oh iya, boleh ikut kaya. Kaya kagak apa kaya akhirnya apa? Ke atas kagak diterima, ke bawah kagak diterima. Itulah murid abah yang wataknya ikan asin. Gentayangan airnya, sana kagak, sini kagak. Mau begitu? Murid abah harus istiqomah seperti ikan hidup yang ada di laut. Boleh bergaul di syariat, tapi kok jadi ikan hidup tidak terpengaruh karena mursyid kita siapa? Boleh belajar ilmu apa aja, tapi kita nggak pengaruh. Siapa mursyid kita? Nah, tuh mantap gak tuh? Semangat. Malu nggak ikut toreko? Ada murid abah di pondok masih ikut toreko, pas di umum nggak mau dia ngakuin abah. Jangan. Saya kemana-mana bawa Syekh Abdurrahman. Bener nggak? Anda kemana-mana bawa Syekh Abdurrahman nggak? Bawa nggak? Mana ilmu latifah? Murid abah itu semuanya punya ilmu sakti. Apa itu ilmu latifah? Diawali dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi atimi mahabbataka wa marifataka. Kata abah, itu adalah amalan sakti. Kalau diyakini bisa terbang, bisa pakai kapal. Iya kan pakai kapal sekarang. Kalau sekarang Bang Bari terbang, dibilang apa? Wah, keren. Ya kan? Nah, sekarang film aja terbang bohong ternyata kan. Sekarang kalau pengen terbang, punya duit, terbang nggak? Terbang. Ya kalau nggak pengen terbang itu bikinnya layangan yang kayak zaman baheula tuh. Ya kan sekarang mah gampang ya. Ke Bogor dekat gak? Ya pakai motor. Mau jalan kaki, mau ngelipat bumi, oh bukan waktunya. Kan zaman dulu yang ngelipat bumi kan, namanya supi angin. Baheula. Kalau sekarang motor. Sama mobil, ya grab. Udahlah, sekarang ikutin zaman aja, bener gak? Apa orang toreko harus bersorban? Oh tidak, lagi ngaji doang, bener ya? Lagi ngaji mah pakai koko, bener. Pakai peci, bener. Setelah itu mah ya, boy ya. Ya kan nggak harus, kita harus pakai peci ya. Bener nggak?
Masa mentang-mentang toreko bersorban peci. Kalau kayak gitu gimana hidup tuh? Hah? Kaku. Wah mau ngomong sama ini orang pada segan. Makanya lagi ngaji mah rapi, alhamdulillah. Ngaji bulan rapi enggak? Pas pulang? Ya nggak apa-apa, itulah orang toreko seni ya. Iya. Mentang-mentang toreko pakai bangas kemana-mana. Ya kan? Sorban ini, udeng-udeng. Waduh, capek nggak tuh? Capek. Hanya casing. Udah lagi ngaji rapi nggak nih? Rapi. Pakai sorban yang ceramah ya. Pakai peci, baju putih ya. Pakai sarung, alhamdulillah. Nah, setelah ini mah udahlah koboy-koboyan deh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang haul ya, engkongnya Usman ya. Semua almarhum yang ada semua, Abah Guru berikan cahaya. Saya juga minta Fatihah buat salah satu guru, Ibu Nyamin. Dulu saya belajar hikam, murid ke Siti Hazami. Saya tahu sampai tasawuf kesini ke Abah itu dari Siti Hazami ke Ibu Nyamin masih banyak amsir. Ternyata ulama-ulama kita udah meninggal. Kemarin tuh Ibu Nyamin. Saya dulu belajar hikam sama beliau, makanya kita Fatihah dikumin semua ya. Termasuk yang tadi yang memberi ya. Insya Allah saya bisa sampai tahu toreko itu dari beliau-beliau sampai ketemu Abah. Kalau seandainya nggak ketemu ke Bunyamin, ke Sepi Azami, ke Sepi Amdir yang nggak bisa kayak gini nih. Berarti kita harus ingat kepada guru. Guru perlu nggak? Guru syariat perlu? Perlu. Setelah guru syariat kita masuk ke guru Abah Abdul Rahman. Mudah-mudahan semua almarhumah yang disebutkan tadi maupun guru-guru kita Abah kasih cahaya. Nah, kuburan itu butuh cahaya. Di barakawal karamah Syekh Abdul Rahman. Syaikhul Al-Fatihah. Yang kedua buat yang hajat nih Bu Neng sama Pak Edi ya. Mudah-mudahan lancar. Serahin aja ke Abah lah. Ada orang bedahan tuh, dia pengen ngetes ilmu Abah pas naik latih kasiri. Anaknya pengen masuk SMP 25 Depok, Sawangan. Serahin aja ke Abah, dia sholat sirul, alhamdulillah masuk loh. Orang bedahan kan yakin dengan latih kasiri. Itu contoh. Makanya kalau kita ada hajat apa, ya udah serahin aja ke Abah Guru ya Bang Bari ya. Jadi murid Abah itu harus apa-apa nyerahin ke Abah Guru. Kita itu basariah. Murid itu nggak mampu, seperti mungkin kita nggak tahu goib-goib, tapi Abah Guru tak tahu. Dan lancar. Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.